Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Trio Cute akan merepresentasikan tugas besar kami dalam mata kuliah DKA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Amelia Sofiana Mahromi dengan NIM 1031124000233. Saya Ajda Mutiara Zahra dengan NIM 102112400 Saya Tazkira Hazizia Hakia dengan NIM 1031124002442. Aku mau belajar teks aku tadi. Selanjutnya, judul penelitian kami itu adalah analisis perbandingan fuzzy logic metode Mamdani dan Sugeno dalam penentuan validitas objek eksoplanet NASA. Penelitian ini mengimplementasikan dan membandingkan dua metode fuzzy logic yaitu Mamdani dan Sugeno untuk mengklasifikasikan validitas objek eksoplanet dari dataset NASA Kepler. Dataset yang kami gunakan itu berisi 9.564 dari kandidat eksoplanet yang terdiri dari 3 label output, yaitu confirmed, kandidat, dan false positif. Selanjutnya ada latar belakang dan dataset. Itu eksoplanet sendiri adalah planet yang berada di luar sistem tata surya kita dan mengorbit bintang selain matahari. Dataset yang kita gunakan itu berasal dari misi Kepler milik NASA yang berasal dari KOI atau Kepler Object of Interest, yaitu objek-objek yang diduga merupakan exoplanet. Dalam dataset ini, setiap objek itu diklasifikasikan ke dalam 3 label, yaitu yang pertama ada confirm, yaitu objek yang telah dikonfirmasi sebagai eksoplanet. Terus ada kandidat, yaitu objek yang masih menjadi kandidat atau perlu dianalisis lagi. Ini tuh verifikasi eksoplanet atau bukan. Terus yang ketiga ada false positif, yaitu yang awalnya terdeteksi sebagai eksoplanet, namun setelah dianalisis ternyata bukan eksoplanet. Terus selanjutnya kami memilih topik ini itu karena dataset NASA itu memiliki jumlah data yang besar, terus parameternya juga banyak dan sangat cocok diimplementasikan dengan fuzzy logic karena ada ketidakpastian dalam proses klasifikasinya. Lah, planet itu kan nggak bisa langsung dibilang valid atau enggaknya ya, dan ada beberapa yang masih abu-abu, jadi kita harus menganalisis pakai fuzzy logic ini. Terus di sini kami menampilkan ada beberapa kolom dari dataset itu, ada sekitar 50 kolom atau 50 variabel. Di sini ada ini. Terus selanjutnya kita menentukan ada berapa jumlah masing-masing dari kandidat outputnya, dari kategori outputnya. Nah, terus kita memilih ada 5 variabel dari 50 variabel yang tersedia. Kami memilih variabel itu karena paling representatif dan mudah diinterpretasikan secara astronomi dibandingkan variabel teknis lainnya yang sedikit kompleks ya. Terus itu yang pertama ada koi period atau periode orbit planet, yang kedua ada duration, itu durasi transit, yang ketiga ada depth, penurunan cahaya bintang saat transit, yang keempat ada prad, itu radius atau besar planetnya, terus yang kelima ada tag, itu suhu dalam planetnya. Terus kelima variabel ini itu dipilih karena semuanya itu bersifat numerik, memiliki makna fisik yang jelas atau perwakilan dari segala variabel, dan relevan juga untuk menentukan apakah suatu objek tersebut itu benar-benar eksoplanet atau bukan. Terus selanjutnya itu kita akan memprosesing data ya, karena fuzzy logic itu kan nggak bisa ngehitung data kosong, maka kita perlu adanya processing data, ibaratnya buat ngebersihin data-data kosong. Nah, itu ada 363 baris data yang memiliki nilai kosong di variabel input tadi. Nah, itu akan kami hapus dan tersisa ada 9.201 data bersih yang akan kami proses nantinya. Selanjutnya, kami menganalisis distribusi
dan menemukan adanya outlier ya yang cukup ekstrim. Contohnya kayak di Kuiper itu nilai mediannya kan hanya 2,39, namun nilai maksimumnya sebanyak 200.346. Nah, itu kalau misalnya kita pakai nilai minimum dan maksimum, itu kan nanti batas fungsi kehandokannya hasilnya akan sangat tidak representatif ya, atau nggak ngegambarin dan ngewakilin kondisi data yang sebenarnya. Jadi kita nggak pakai itu. Ini di sini. Jadi kita nggak pakai itu. Jadinya kita pakai metode lain, yaitu pakai kuartil yang kuartil 1, median atau kuartil 2, sama kuartil 3 sebagai dasar pembentukan kategori fuzzy. Nah, ini tuh lebih masuk akal nantinya ya pas dianalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sisi. Selanjutnya ada desain fuzzy logicnya. Di sini kami menggunakan triangular membership function untuk semua variabel karena untuk bentuk segitiganya sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif untuk merepresentasikan kategori fuzzy-nya. Untuk setiap variabel input ini memiliki 3 himpunan fuzzy. Untuk koi period ini ada pendek, sedang, dan panjang. Untuk koi duration ada singkat, sedang, lama. Lalu yang ketiga ada koi deep, ini ada rendah, sedang, tinggi. Lalu yang keempat ada koi breadth, ini ada kecil, sedang, besar. Yang kelima ada koi pack, ini ada dingin, sedang, dan panas. Selanjutnya untuk output atau koi disposition ini enggak valid, tidak valid, kandidat, dan valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya terlebih dahulu. Itu sebelumnya di sini itu pada tahap cleaning itu ada tambahan kode karena sebelumnya itu tuh ada terjadi ngebug ya di sini ya. Jadi dikasih ini buat period sama duration, biar nanti hasilnya tuh titiknya tuh sesuai. Jadi nggak 930 tapi 9.30. Nih yang di sini. Oke, selanjutnya itu masuk ke member function, yaitu menentukan batas untuk membentuk fungsi keanggotaan ya. Terus yang pertama itu ada koi period. Itu berdasarkan nilai kuartilnya. Itu di sini ada 2,68, terus mediannya 9.30, terus ketiganya 36.86. Terus ini menggunakan logika kami sendiri yang masuk akal lah, jadinya pendek, sedang, sama panjang. Nah, terus kita dihitung di sini, terus nanti akan kita tampilkan triangularnya kayak gini. Ini ada 0, terus 2,68, 930. Itu pun yang lain. Ini tuh diambil dari data sini. Buat variabel lainnya juga sama, konsepnya kayak gitu. Duration ini buat depth, ini buat breadth, ini buat pack. Selanjutnya itu masuk ke tahapan fusifikasi. Itu membuat fungsi keanggotaan segitiga itu secara manual ya, tanpa menggunakan library fuzzy.
Nah, ini contohnya ada di sini. Misal di period itu nilai X-nya kan 6. Nah, itu buat testingnya itu ada yang pendek itu 0,2,68 terus 930. Terus sedang itu dari 2,68 dari sini terus 930 terus 3686. Kalau misalnya panjang itu dari 930 terus 368 terus 1 2 9 9 9 5. Nah, terus hasilnya itu bakal kayak gini, pendek, sedang, panjang. Nah, itu nanti jadinya akan menghasilkan pendek dan sedang, karena di sini tuh ada hasil 2 ya. Yang panjang kan 0 ya, jadi nggak ikut. Nah, ini merupakan karakteristik utama fuzzy logic, itu dimana satu nilai itu nggak harus berada pada satu kategori saja, tetapi bisa berada di kategori lainnya atau 2 kategori sekaligus. Terus yang ini itu buat nampilin satu data exoplanet dari data set yang akan digunakan sebagai contoh proses falsifikasi pada data aktualnya. Terus ini kita falsifikasi dari data aktualnya. Dari period itu 9,4 itu pendek, sedang, panjang. Nah, itu berarti memiliki derajat keanggotaan tertinggi pada kategori sedang karena nilainya itu tinggi. Jadi yang diambil itu nilai tinggi di antara 3 pilihan, pendek, sedang, dan panjang. Terus begitu juga dengan duration itu 2,9, itu hasilnya singkat 0,6, terus sedang 0,3, lama 0. Jadi yang kita ambil itu di singkat 0,6 karena nilai paling gede ya, jadinya itu masuk ke kategori singkat. Itu pun dengan depth, terus ada breadth, sama ada tag. Nah, selanjutnya akan menentukan rule base yang akan diajukan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rule base. Di sini kami melakukan analisis awal dulu secara mandiri, melihat pola data per kelas dan mencocokkan nilai tiap variabel dengan kuartil untuk menentukan kategori yang akan dimasukkan. Lalu kemudian kita menggunakan AI sebagai alat bantu untuk memvalidasi pola yang kami temukan dan memperluas rule yang belum kami pikirkan. Jadi di sini kita membuat 15 rule karena minimal 15. Di sini secara matematisnya dengan 5 variabel input dan masing-masing 3 kategori, total kemungkinan kombinasi rule adalah 3 pangkat 5 yang hasilnya itu 243 rule. Di sini kita hanya mengcover 15. Untuk rule yang pertama sampai ke 5 ini menghasilkan output confirm. Contohnya rule 1 if period itu sedang, and duration singkat, and deep sedang, and breadth sedang, and tag sedang, ini maka menghasilkan confirm. Selanjutnya untuk yang rule 6 sampai rule 10 ini menghasilkan output kandidat. Lalu yang rule 11 sampai rule 15 ini menghasilkan output false positif. Selanjutnya ada inferensi Mamdani. Untuk proses yang pertama tadi kan falsifikasi, ya itu mengubah data numerik menjadi nilai keanggotaan fuzzy dengan rentang 0 sampai 1. Nah, setelah itu kita melakukan inferensi. Di tahap ini, setiap rule dievaluasi menggunakan operator min untuk memperoleh nilai keluaran dari masing-masing rule. Lalu dilakukan agregasi menggunakan operator max untuk menggabungkan rule yang memiliki output yang sama. Dari proses yang diperoleh nilai alpha untuk setiap kelas output yaitu confirm, kandidat, dan false positif. Nilai alpha tersebut kemudian digunakan pada proses defusifikasi untuk menghasilkan nilai crisp atau nilai numerik di akhir. Berdasarkan nilai crisp tersebut, sistem dapat menentukan apakah suatu objek diklasifikasikan sebagai confirm, kandidat, atau false positif.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan metode Sugeno. Oke, proses awal Sugeno ini sebenarnya sama aja dengan Mamdani. Itu pertama klasifikasi, lalu inferensi. Namun di Sugeno ini tidak ada proses agregasi atau pengelompokan rule yang ada. Nah, kalau Mamdani itu hasil outputnya juga berupa himpunan fuzzy. Nah, kalau Sugeno itu outputnya itu berupa nilai numerik atau konstanta. Di analisis ini juga output asli itu berupa label linguistik, yaitu false positive, kandidat, dan confirm. Karena Sugeno itu butuh output numerik, maka label tersebut direpresentasikan menjadi yang confirm itu 100, kandidat 50, dan false positive itu 0. Nilai 0, 50, dan 100 ini dipilih untuk mempresentasikan tingkat validitas eksoplanet dari rendah, sedang, hingga tinggi. False positif dikasih nilai 0 itu tuh karena dianggap tidak valid, jadi nilainya 0. Lalu untuk kandidat diberi nilai 50 karena memang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut bahwa objek tersebut itu memang benar planet atau bukan. Lalu untuk yang confirm itu tuh diberi nilai 100 karena sudah dipastikan valid bahwa objek tersebut adalah planet. Selain itu, rentang nilai tersebut juga memudahkan interpretasi hasil akhir. Setelah seluruh rule aktif, Sugeno itu menggunakan metode weighted average untuk menghitung output akhir. Jadi setiap rule itu bakal dikasih kontribusi berdasarkan firing strength atau tingkat aktivasinya. Jadi setiap rule itu nanti rumusnya tuh bakal rule 1 dikali 100 sampai dengan rule 5 itu dikali 100. Lalu selanjutnya rule 6 itu dikali 50 ditambah sampai dengan rule 10 dikali 50 juga. Nah, karena ini rule-nya sampai 15, jadi rentang rule 1 sampai rule 5 itu dikali 100, lalu rentang 6 sampai 10 itu dikali 50, lalu rentang 11 sampai rentang 15 itu dikali 0. Nah, karena outputnya itu langsung berupa angka, Sugeno itu nggak perlu proses defusifikasi yang kompleks kayak Mamdani. Jadi Sugeno itu cenderung lebih cepat dan lebih efisien secara komputasi. Oke. Di penelitian ini juga, di analisis ini juga, kami itu membandingkan hasil akhir antara metode Mamdani dan metode Sugeno. Berdasarkan hasil analisis kami, metode Mamdani itu memperoleh akurasi sebesar 39,44%, sedangkan untuk Sugeno itu dapat 41,54%. Dengan demikian, Sugeno itu memiliki performa yang sedikit lebih baik dengan selisih sekitar 2,1%. Selain melihat akurasi juga, kami juga menganalisis distribusi prediksi. Distribusi prediksi itu menunjukkan model lebih sering memprediksi ke kelas yang mana. Jadi kalau misal pada mode Mamdani, itu kan ada sebanyak 6.787 data diprediksi itu sebagai kandidat. Nah, jumlah tersebut itu jauh lebih besar dibanding jumlah data kandidat yang sebenarnya, yang cuma 2.185. Hal ini tuh nunjukin bahwa Mamdani itu memiliki kecenderungan memprediksi ke kelas tengah, yaitu kandidat. Lalu untuk metode Sugeno juga masih dominan memprediksi ke kandidat, yaitu sebanyak 6.247 data. Namun, distribusi prediksi itu lebih seimbang karena jumlah prediksi pada kelas confirm dan false positive lebih tinggi dibanding Mamdani. Hal ini tuh nunjukin bahwa Sugeno mampu membedakan antar kelas dengan lebih baik. Selanjutnya kita juga ada confusion matrix. Untuk melihat performa model secara lebih detail itu kita gunain confusion matrix. Itu cara bacanya itu cukup sederhana ya. Jadi
baris itu tuh nunjukin label asli atau actualnya, sedangkan kolom itu menunjukkan hasil prediksi modelnya. Nah, nilai diagonal itu tuh nunjukin jumlah prediksi yang benar, sementara nilai yang di luar diagonal itu menunjukkan kesalahan prediksi atau ground truth yang tidak sesuai atau false positif. Nah, sebagai contoh pada metode Sugeno ini terdapat 919 data confirm yang berhasil diprediksi dengan benar, sedangkan 1243 data yang sebenarnya confirm tetapi salah diprediksi sebagai kandidat. Dari confusion matrix dapat dilihat bahwa Sugeno itu memiliki jumlah prediksi benar yang lebih tinggi pada beberapa kelas dibanding Mamdani. Oleh karena itu, Sugeno memperoleh akurasi yang sedikit lebih baik. Dan akurasinya itu menurut kita itu masih rendah ya, karena masih di bawah 50%. Meskipun Sugeno itu lebih unggul, akurasi kedua metode ini tuh masih tergolong rendah karena masih di bawah 50%. Hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama tuh kita kodenya ini jadi from scratch atau manual. Jadi jumlah rule yang kami gunakan hanya 15 rule. Kedua, dataset exoplanet itu memiliki karakteristik yang kompleks dengan ribuan kombinasi nilai yang berbeda. Oleh karena itu masih terdapat banyak data yang sulit diklasifikasikan secara tepat. Secara keseluruhan, Mamdani memiliki kelebihan dari sisi interpretasi karena rule dan outputnya lebih mudah dipahami oleh manusia. Sedangkan Sugeno memiliki kelebihan dari sisi komutasi karena menggunakan output numerik sehingga proses perhitungannya lebih sederhana dan cepat. Pada analisis ini, Sugeno itu menunjukkan performa yang lebih baik karena sesuai dengan karakteristik dataset yang berupa data numerik dengan jumlah data yang besar. Namun demikian, Sugeno itu tidak selalu lebih baik dari Mamdani karena performa kedua metode tetap bergantung pada jenis data, fungsi keanggotaan, serta rule yang digunakan. Oke, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebagai penutup, dari kedua metode berhasil diimplementasikan untuk mengklasifikasikan data eksoplanet menggunakan pendekatan fuzzy logic. Meskipun menggunakan proses yang berbeda, baik Mamdani maupun Sugeno mampu menghasilkan klasifikasi berdasarkan parameter yang digunakan. Pada analisis ini, pada metode Sugeno ini menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik dan memiliki proses perhitungan yang lebih sederhana. Sementara itu, dalam metode Mamdani ini lebih mudah dipahami karena alur pengambilan keputusannya terlihat lebih jelas. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa logika fuzzy dapat digunakan untuk membantu proses klasifikasi data eksoplanet dan pemilihan metode dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang ingin dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.